Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris. Ini 2019 11 039. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS pidana 2. Itu materinya tentang kejahatan terhadap nyawa dan kejahatan terhadap tubuh. Oke, sebelum masuk ke pembahasan materi, yaitu salah satu unsur yang terletak di dalam diri pelaku. Jadi orang lain, jadi dalam hal ini tidak ada seorang pun mengetahui nilai dan perlakuan pelaku tersebut. Begitupun sebaliknya dengan unsur objektif. Unsur objektif ialah salah satu unsur yang terletak di luar diri pelaku. Dalam hal ini maksudnya yaitu orang lain tidak dapat menilai atau mengetahui perilaku yang dilakukan perilaku tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan materi. Yang pertama itu pembahasan tentang kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa, pembahasan pertamanya yaitu pembunuhan bayi. Pembunuhan bayi ini terdapat dalam pasal KUHP, yaitu bunyinya seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dalam pasal 341 ini dijelaskan bahwa apabila seorang ibu yang dengan sengaja membunuh anaknya yang baru lahir, maka dapat dipidana. Di sini kan terdapat dua unsur subjektif sama unsur objektif. Unsur subjektifnya itu yang terletak di dalam diri pelaku, yaitu ibu. Itu dia takut ketahuan melahirkan. Dia ketakutan, mempunyai rasa takut akan melahirkan anak itu nanti pas lahir di dunia. Dan unsur objektifnya itu ada dua di sini, itu melahirkan dan merampas nyawa bayi yang sudah lahir. Baik, lanjut ke pasal 342 KUHP. Bunyinya seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak. Pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, maka ini diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dalam pasal 342 KUHP dijelaskan apabila seorang ibu yang sengaja menguburkan janin yang dikandungnya maka dapat dipidana. Jadi di sini juga terdapat dua unsur, yaitu unsur objektif sama subjektifnya. Unsur subjektifnya yaitu dia sudah merencanakan, jadi udah punya niat apabila dia nanti anak yang dalam kandungannya nanti dia lahir, dia akan merampas nyawanya. Unsur objektifnya yaitu dia merampas nyawa dan melahirkan seorang anak. Maka ini dapat diancam pidana paling lama 9 tahun. 9 tahun. Baik, sekarang lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pengguguran kandungan atau janin dalam kondisi ibu. Terdapat dalam pasal 346 KUHP, bunyinya seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dalam pasal 34 KUHP dijelaskan apabila seorang wanita, yaitu wanita yang sedang hamil, yang itu yang tertanam janin di dalam kandungannya, dia ingin menggugurkan, dan dia menyuruh orang untuk membantu menggugurkan janinnya yang ada di dalam kandungannya tersebut. Jadi maka orang tersebut
diancam oleh pasal 346 KUHP ini. Karena si ibu itu menyuruh orang lain untuk membantu atau mengaborsi lah, menggugurkan janin yang di dalam kandungannya, maka diancam pasal 346 KUHP. Nah, baik, lanjutan kedua itu pasal 347 KUHP. Artinya barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Nah, jika perbuatan ini mengakibatkan matinya wanita tersebut, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dalam pasal 37 dijelaskan apabila orang yang dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan seorang perempuan tanpa izin perempuan tersebut dikenakan pasal ini. Nah, maksud pasal ini lebih tuju kepada orang lain. Maksudnya, jadi anggap si A ini ingin menggugurkan janin yang ada di dalam perut si B. Nah, si B itu mengandung. Nah, si A itu mau tidak mau ingin menggugurkan janin yang ada di dalam si B. Jadi si B itu tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan izin kepada si A untuk menggugurkan janinnya. Nah, maka si A tersebut akan mendapatkan pidana paling lama diancam 12 tahun. Nah, jika si B itu ikut meninggal bersama janinnya, maka si A itu ditambah lagi 3 tahun. Jadi totalnya ya di penjara paling lama 15 tahun lah. Oke, di pasal 348 KUHP. Di pasal ini berbunyi barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Nah, poin kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dalam pasal 348 KUHP dijelaskan apabila orang yang dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan tersebut dikenakan pasal ini. Nah, kalau di pasal 348 ini yaitu si B, kita balik lagi si A sama si B. Nah, si B ini lagi mengandung anaknya, janin di dalam kandungannya. Nah, tetapi si A itu ingin menggugurkan janin yang ada di dalam si B. Si B itu memberi persetujuan, memberikan izin, bukan membantu. Jadi memberikan izin untuk si A untuk menggugurkan atau mengaborsi janin yang ada di dalam si B. Nah, maka si A itu akan mendapatkan akan diancam pidana paling lama di sini itu tertera 5 tahun 6 bulan. Tapi jika si A itu, si B ikut mati juga, maksudnya ikut meninggal bersama si janinnya karena mungkin kegagalan apa nggak tahu, dia akan mendapatkan pidana paling lama ya 7 tahun. Jadi perbedaannya pasal 347 KUHP sama pasal 348 KUHP ini, di pasal 347 ini tidak mendapatkan restu atau maksudnya tidak mendapatkan izin dari si B pada saat A melakukan pengaborsian atau menggugurkan kandungannya. Sedangkan di pasal 348 ini perbedaannya sama 347, dia si A mendapatkan perizinan, maksudnya mendapatkan persetujuan dari si B pada saat si A ini menggugurkan atau mengaborsi anaknya janin yang ada di dalam kandungan si B. Nah, itu perbedaannya. Jadi perbedaannya itu diberikan izin sama tidak diberikan perizinan. Lanjut ke pasal yang terakhir, yaitu pasal 349 KUHP. Bunyinya, jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan 1/3 dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan
dan juru obat. Jika si dokter sama si juru obat atau hal bidan atau semacamnya itulah, dia itu termasuk ke pasal pemberat, maksudnya gitu. Ya, sekian pembahasan dari saya, mungkin bermanfaat, insya Allah bermanfaat, dan selanjutnya pembahasan kejahatan terhadap tubuh akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firibul Akbar, NIM 2019-440. Saya akan menjelaskan tentang tindak pidana terhadap tubuh, yang dimana tindak pidana terhadap nyawa sudah dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya, dan saya akan menjelaskan tentang tindak pidana terhadap tubuh, yang dimana tindak pidana terhadap tubuh itu ada dua unsur. Yang pertama itu ada unsur subjektif dan unsur objektif. Yang unsur subjektif itu adalah unsur yang dimana terdapat di dalam diri pelaku tersebut, dan kedua adalah unsur objektif yang dimana terdapat di luar diri pelaku tersebut. Jadi orang lain itu bisa melihat kejadian pelaku tersebut. Yang pertama, yang tindak pidana terhadap tubuh itu, tindak pidana terhadap tubuh itu dijelaskan di dalam pasal 351 ayat 1 sampai ayat 5, yang dimana bunyinya ayat 1 itu bunyinya penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan, atau dengan pidana dengan setinggi-tingginya 3 rupiah, dan sekarang udah diubah menjadi 4.500 rupiah yang di ayat pertama. Dan di ayat kedua ini dijelaskan, jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun penjara. Yang ayat ketiga, jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian atau hilangnya nyawa seseorang, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara dengan 7 tahun penjara. Yang ayat keempat ini disamakan dengan penganiayaan, yang dimana yakni kesengajaan merugikan kesehatan orang lain. Yang kelima ini percobaan melakukan tindak pidana, yang dimana ayat kelima ini tidak bisa dipidana karena masih tahap percobaan melakukan kejahatan. Nah, saya akan jelaskan tentang per ayat ini, yang dimana per ayat ini, yang ayat pertama ini dirumuskan hanya memuat kualifikasi saja kejahatan dan ancaman pidana saja, yang dimana tidak tertera apakah itu tindak pidana tersebut. Yang ayat kedua ini, jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat terhadap tubuh, yang dimana salah satu contoh kasusnya saya akan memisalkan contoh kasusnya itu si A ingin memukul si B, yang dimana unsur subjektifnya itu si A ingin memukul si B, dan unsur objektifnya ini sesudah memukul si B itu adalah unsur objektifnya. Jadi begitu menurut pemahaman saya. Yang ke ayat ketiga ini, jika perbuatan menyebabkan kematian, saya misalkan tentang kejahatan untuk ingin membunuh si A, ingin membunuh si B dengan cara menusuk perut si B agar menyebabkan kematian terhadap si B, yang dimana unsur subjektifnya itu ingin membunuh si B dengan pisau, dan unsur objektifnya itu setelah melakukan perbuatannya tersebut itu adalah unsur perbuatan objektif dari si A terhadap si B.
Unsur yang ketiga itu adalah unsur bukan unsur maksudnya. Ayat yang ketiga itu jika perbuatan menyebabkan udah ya maksudnya tinggal keempat. Sorry. Yang keempat ini penganiayaan kesengaja merugikan kesehatan orang lain, yang dimana saya misalkan salah satu contohnya ini si A itu si B itu udah si B itu dalam kondisi sakit dan dia tidak bisa kena angin sedikit pun karena dia badannya itu udah menggigil karena rasa sakit yang udah rasa sakit udah di rasa sakit yang udah ditimbulkan oleh si B. Maka si A ini ingin membuka, anggapannya ini membuka jendelanya ya, jendela si B, karena si B itu ada di dalam kamar. Nah, si A itu membuka kamar, membuka jendelanya si B. Jadi secara otomatis itu anginnya itu masuk secara walaupun sedikit, tapi itu berasa banget terhadap si B. Jadi unsurnya itu, unsur subjektifnya itu unsur subjektifnya si A itu ingin membuka jendela lah anggapannya. Yang unsur objektifnya itu ketika jendelanya itu dibuka dan benar-benar si B itu merasa keresahan karena adanya angin tersebut jadi unsur objektifnya itu adalah yaitu setelah si A itu membuka jendela. Nah, yang ayat kelima ini percobaan melakukan tindak kejahatan yang dimana tindak kejahatan melakukan percobaan seumpama si A ingin mengirimi kue beracun terhadap si B, cuman si B itu udah tahu kalau kuenya tersebut itu beracun. Jadi si A itu tidak bisa ditindak pidana karena masih dalam proses percobaan tindak pidana. Dan yang seterusnya ini ada di pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan, yang dimana apabila seseorang melakukan penganiayaan kepada orang lain yang menyebabkan rasa sakit ringan, maka dapat dikenakan pasal ini. Maksudnya ini di pasal 352 KUHP ini, penganiayaan ini seumpama itu ya masih tahap memukul, masih anggapannya itu lukanya itu ringan, masih enggak terlalu berat lah anggapannya. Jadi yang pelaku tersebut akan mendapatkan pasal 352 KUHP tersebut. Dan penganiayaan berencana, yang dimana pasal 33 yang terdapat di dalam 353 KUHP tentang penganiayaan berencana apabila seseorang melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, biasanya dengan maksud agar penganiayaannya berjalan dengan lancar, maka dapat dikenakan pasal ini. Jadi si A ingin membunuh si B, dari si A itu udah merencanakan dengan matang tentang penganiayaan berencana ini. Jadi si A itu udah mengeksekusi kapan terjadinya ini, hari ini jamnya ini. Jadi udah terlaksana, udah direncanakan sebelumnya. Jadi si pelaku ini akan dijerat dengan pasal 353 KUHP ini. Yang keempat ini ada pasal 354 KUHP dengan penganiayaan beratnya. Apabila seseorang dengan sengaja melukai berat orang lain, maka dikenakan pasal ini. Supaya dapat dikenakan pasal ini, maka tergantung dari niat pelaku. Jadi
Maksud dari pasal 354 KUHP ini, apabila orang melukai korban dengan luka yang udah sangat berat, maka pelaku ini akan dijerat dengan pasal 354 KUHP ini. Dan yang kelima ini penganiayaan berat berencana yang terdapat dalam pasal 355 KUHP. Apabila seorang dengan sengaja melukai berat orang lain dengan rencana terlebih dahulu, maka dapat dikenakan pasal ini. Nah, maksud dalam pasal 35 KUHP ini yang dimana orang yang sengaja melakukan perbuatan untuk menganiaya orang atau timbulnya rasa luka berat terhadap korban tersebut dengan sudah direncanakan sebelumnya, maka pelaku tersebut akan dikenai dengan pasal 355 KUHP ini. Dan pasal 35 KUHP terdapat dan seterusnya terdapat pasal 356 KUHP yang dimana pada pasal ini pelaku mendapatkan hukuman yang tercantum pada pasal 351, 353, 354 dan 355 jika korbannya adalah ibu kandung, bapak kandung, istri atau suami anaknya, dan selanjutnya seorang pegawai negeri sipil yang pada saat itu menjalankan pekerjaannya yang sah. Seterusnya, apabila pelaku penganiayaan korban menggunakan bahan yang merusak jiwa atau kesehatan sang korban, maka hukumannya ditambah sepertiga dari hukuman yang terdapat pada pasal 351, 353, 354 dan 355. Berarti pasal 356 KUHP ini adalah pasal pemberat dari pasal 351, 352, 353, 354 dan 355. Yang seterusnya adalah pengeroyokan yang dimana terdapat pada pasal 358 KUHP pidana yang terdapat apabila terdapat orang yang sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh banyak orang, maka dapat dikenakan pasal ini, terkecuali jika orang tersebut ingin menolong korban dari pengeroyokan tersebut, maka orang itu tidak bisa ditindak pidana karena ingin menolong dalam pasal 358 KUHP ini. Sekian dari saya, penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.